Iya, Mak-mak yang bingung. Mak-mak ada bapak-bapak gitu, ketika dia bawa anaknya, nggak bisa kontrol, jadi liar semuanya. Kenapa masuk kan? Mak dia, jangan, mau masuk juga karena mereka udah 1 bulan di rumah. Iya, makanya. Tetapi kalau untuk mereka bertahan kan, ya cepet-cepetan aja. jangan Gimana? kasih sambal belacan. Oh gitu ya? Ya jadi pedas kan. Habis peringatan, wah lagi seru dia. Dan mungkin misalnya tuh yang berani itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia memang berani. Saya salut. Penuh di situ semua orang, semuanya orang-orang dari Asia. Jadi saya, kenapa dingin nggak bisa tidur? Saya juga nggak bisa tidur. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam acara Senggol Bos. Senggol dong. Nah, hari ini kita kedatangan. Siapa yang mau kita senggol ini? Ini bos Singapura, Bang. Ini bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Ini warga sebelah ini. Jauh-jauh Ini datang luar ke biasa sini. nih senggol bos. Iya, luar biasa pada hari ini. Bang Nur Azani Ya, atau Bang Zani, Bang ya? Bang Zani. saya. Nama kerennya Bang Saya. Zani. Bosnya Snow City ya, Bang? Luar biasa. Kalau Di Singapura. teman-teman tahu Snow City itu adalah salah satu tempat permainan yang sangat luar biasa, Bang ya? Iya. Snow Sudah- City adalah ikon tourism di Singapura. Di Singapura. Itu udah berapa lama berdiri, Bang? Udah 24 tahun. 24 tahun. Beda berapa tahun sama umurmu? Ah, beda setahun lah. Dimudah-mudahin langsung ya, langsung dimudah-mudahin. Abang selama 24 tahun, abang di situ terus? Enggak, 20 tahun. Sebelum itu saya ada di Indonesia. Oh, dari Indonesia. Bang, kita mau cerita nih proses abang membesarkan Snow City ini sampai terkenal di seluruh dunia. Kan kalau orang ke Singapura taunya Snow City Snow tempat City. bermain gitu. Iya. Dari abang berarti memang dari bawah ya, dari nol. Dari untuk ya, betul, membesarkan betul. Snow City. Ya, asalnya Snow City itu hanya untuk kepentingan tahu NTUC, pernah dengan NTUC di Singapura? Ya, NTUC yang membangunkan Snow City, di mana Institusi maksudnya. National Trade Union Congress dari bidang asuransi. Jadi di mana investasi dibuat Oke. dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Singapura khususnya. Untuk merasa apa itu sub-zero ataupun salju. Jadi kan kalau dulu 24 tahun yang lalu kan mau naik pesawat itu mahal sekali. Betul. Iya, iya. Bagi kita ciptakan di sana lah Iya. ya. Jadi pengunjung dapat menikmati karena mereka juga adalah anggota kepada NTUC saat itu. Setelah saya masuk, saya rubahkan menjadi tourism. Selama 20 tahun saya Jadi rubahkan. waktu dulu apa dulu yang Yang dirubah? Yang dasar awalnya? Oke, dasar awalnya dia hanya untuk kayak playground gitu, hanya untuk orang masuk salju dan saljunya juga tidak begitu banyak dan juga hanya untuk merasa kedinginan aja. Ya, jadi ketika itu bukan untuk turis, Itu Untuk tempat pekerja bermain aja ya. untuk tempat bermain aja di bawah pengurusan badan syarikat pekerja Serikat gitu. pekerja itu. Jadi setelah saya masuk, saya membuat perubahan untuk jadikan ini sebagai pusat atraksi. Jadi banyak pekerjaan yang harus dibuat seperti mempersiapkan prasarana ataupun infrastruktur. Ya, saya pergi ke Eropa untuk cari Saljunya? mesin pembuat salju. Oh, oke. Ya, Sampai ke sana ya? ya. Kalau dulu dibuat salju berdasarkan sains seperti menggunakan liquid nitrogen. Kalau saya menggunakan glycol system, berarti masuk air aja udah keluar salju. Luar Ya, biasa. teknologi kan udah Teknologi itu berkembang ya. Itu air masuk, salju keluar. Iya. Iya, Kalau di sini air masuk keluar apa? Angin. Sabun. Sabun busa. pastilah. Ya, ini kan teknologi. Jadi saya mempersiapkan dari segi inovasinya itu dan juga membawa banyak seperti konsep bagaimana membuat dekorasi yang baru, bagaimana membuat aktivitas, menciptakan kelas enrichment ataupun kelas untuk peningkatan dalam ilmu tentang cryogenic science, tentang belajar sains, bagaimana saya bisa buat ice cream dalam waktu 30 detik. Jadi diajarkan juga di sana ya? Ya, jadi ada teori di sebaliknya, menjadi satu bahan pendidikan untuk anak-anak sekolah. Jadi 1 tahun mungkin anak-anak dalam sekitar 25.000 ataupun 30.000 orang datang. Itu waktu masuk kan 20 tahun itu pegang.
waktu, wah ini nggak bisa ini harus dikembangkan jadi tourism. Iya. Itu ide itu muncul itu Iya. waktu kapan? Nah, karena ketika NTUC mau melepaskan Snow City untuk bergabung dengan Science Center, saya adalah satu entiti independen. Berarti seperti dibilang SME atau private limited. Ya. Di perusahaan terhad ya. Ya. Jadi saya harus mencari penghasilan sendiri. Harus Ya. hidup lah gitu ya. Harus hidup. Jadi Iya, iya. untuk mensustainkan bisnis itu, Bisnis. saya harus mengolah dengan berbagai cara Iya kan. dong. Jadi banyaklah. Harus mutar otak lagi kan, gimana caranya. Banyak. Contoh, oke, ambil contoh saja bulan ini. Oke, bagaimana saya akan membawa pengunjung ramai datang. Iya. Saya bawa Angry Bird. Tahu Angry Bird? Tahu. Itu ada satu Itu IP. main gamenya dia tuh. Ya, Anak saya. Oh. ya satu IP. Saya beli IP itu ataupun saya sewa selama 1 bulan. Jadi itu akan menciptakan keinginan pengunjung mau datang bawa anak-anaknya. Ya, mereka dapat face to face dengan Angry Bird-nya. Kalau biasanya lihat di TV, di YouTube ya. di YouTube. Ini kali dia face to face, dia bisa salaman dengan Angry Bird. Jadi inilah tanggung jawab setiap pengusaha yang mengolah wahana ini harus menciptakan selera baru ataupun membuat satu perubahan sesuai dengan season, ya, dan juga ikutin perkembangan. Ya, kalau enggak orang akan terus berarti sama aja. Saya juga akan bawa first di Asia salju turun, salju asli. Dengan menggunakan teknologi. Teknologi tadi itu ya. Biasanya orang kan pakai busa kan? Iya. Ini enggak, ini salju. Ya makanya saya bilang tadi itu kalau di sini orang mandi salju katanya enggak, mandi busa. Ya, jadi ini salah satu ataupun peningkatan taraf ataupun upgrade kualitasnya. yang saya buat supayanya masyarakat ataupun pengunjung bisa menikmati lebih lagi. Nah, pengunjung cuma mau apa dalam bisnis atraksi? Pengalaman. Apa yang kita jual? Pengalaman itu ya, the experience. Nothing else. Pengalaman itu. Dari itu kan tentu nggak mudah kan? Dari berapa pengunjung? Masih ingat? Dari awal. Dari awal itu berapa pengunjung, Bang? Ya. Dikit lah. Peningkatan sampai sekarang kepada 100 lebih ribu orang. Ya. Awal-awal Abang ingat berapa pengunjungnya? Oke, kalau pada awal buka mungkin sekitar 70.000. Banyak lah tuh Bang. 70.000 1 tahun. Kalau hitungan per bulannya misalnya gitu, masuk yang pernah nggak sepi? Pernah. Ada yang masuk gitu sepi? Enggak. Pasti ada ya? Ya pasti ada lah. Ada yang datang. Kalau pengunjung saya yang paling yang paling fan dengan Snow City Indonesia. Ya, makanya itu saya respect banget. Ya makanya itu saya sering membuat iklan ataupun editorial ataupun mengundang reporter media ke Snow City. Ya karena Indonesia is the highest. Kalau dari statistik saat ini yang terbaru, Indonesia melebihi pada Cina. Yang datang ke Singapura. Yes. Itu Indonesia. Hidup Indonesia. Jadi kalau sampai Indonesia, kami akan sedih dan sedih. Ya. Nah Bang, untuk menciptakan Snow City. Iya. Ini tadi kopi buatan sini, Cafe Sugi. Sugi, aku bilang loh, ini kopi buatanmu. Bang, ya. Untuk menciptakan Snow City yang sebesar ini, Abang butuh investor nggak? Iya. Itu investor dari mana? Kalau bilang butuh investor karena ketika saya take over, Snow City udah dibangunkan. Cumanya saya mengolahkan dengan membawa berbagai teknologi baru. Ya, dimana teknologi ini juga saya dapat daripada sumbangan dana seperti daripada Singapore Tourism Board. Dipanggil dalam istilah dapat grant. Ya. Jadi karena sebagai tourism icon, ya, kami mendapat bantuan. Mungkin kalau mereka bilang oke, harga peralatan itu mungkin 300.000, saya dapat 70% subsidi. Jadi saya harus keluarkan 30%. Itu apakah diberikan ke semua atau misalnya gini, apakah semua yang pengen berusaha di Singapura ya di bidang wisata misalnya, itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah tadi atau potongan tadi? Snow City? Enggak, tidak khusus Snow City. Siapa-siapa aja bisa mendapat. Yang penting kasus yang dipresentasikan, case-nya itu harus mempunyai sudut peningkatan pengunjung. Gitu. Ya, kalau tourism kan maupun tourism Indonesia di mana-mana negeri
kalau Badan Tourism itu dia akan bilang, saya bisa membantu. Apa yang akan Anda berikan? Iya. Pengunjung, tambahan pengunjung. Pengunjung udah bisa Ya, dapat karena gitu kan. karena Kementerian Wisata itu hanya mau tahu kemasukan pengunjung. Itu adalah kayu ukur dia. Iya. Tolak ukur. Iya. Nah, jadi dia mau pastikan, jadi saya bisa bawa mungkin tambahan lagi 20.000 orang. Ya, dengan teknologi ini. Kalau saya wawarkan ataupun saya hebatkan ke seluruh Indonesia, orang, wah salju beneran nih kali. Kita belum pernah lihat salju turun dari atas, biasa salju di bawah aja. Ya pegang-pegang kan. Tapi biasanya yang dari atas tuh busa aja. Ini kali salju turun. Salju turun beneran. Nah, waktu menerapkan itu, pengalaman lucu apa? Misalnya baik dari pengunjung lihat salju itu apa? Atau anggota udah ada yang langsung masuk angin. atau karyawan abang yang awal-awal kok aduh dingin kali masuk angin gitu. Iya. Ada nggak pengalaman Enggak. lucunya, Bang? Khususnya pengunjung lah. Pengunjung ya. Ada pengunjung ini. Anak-anak ini dari segi ketahanan imun ataupun ketahanan mereka tuh kuat daripada orang tua. Orang tua yang ada mau keluar, anaknya harus pimpin dia karena dia gemetaran terus sampai keluar. Dia bilang mama nggak tahan. Anak bilang enak kok mah, sampai kuping anaknya merah itu. Sampai ibunya bilang nanti bisa copot loh kuping. Enak. Sampai segitunya ya. Ya. Yang ada ya seperti anak kecil tuh nggak mau pulang. Ya kan biasanya tiketnya mereka beli hanya untuk 1 jam. Ada limitnya ya? Ada limitnya. Biasanya nggak ramai yang bisa bertahan lebih pada 1 jam. Tapi karena populer untuk anak-anak yang mungkin mereka mau lama, jadi saya buka untuk 2 jam juga. Ya dibilang dalam bentuk combo lah. Jadi kalau sekarang ini di Snow City kami ada berbagai aktivitas seperti bermain bumper car. Ya, bumper car itu dipanggil dojam. Dojam itu di mana-mana tempat theme park pasti ada. Yang kereta laga tuh, yang mobil laga tuh. Tapi mobil laga saya di atas ice. Oh, di atas es. Perbedaannya. Nah, di sinilah salah satu untuk mengembangkan bisnis ini kita harus membuat USP, Unique Selling Proposition. Ya, untuk membedakan kita dengan yang lain. Jadi saya punya story untuk saya bilang, makanya itu kontennya itu harus ada. Jadi Anda juga mungkin mempunyai theme park, tapi saya juga ada sama dengan Anda, tapi mainnya atas es. Ini kita bisa ngobrol single post di Snow City, boleh nih. Silakan, saya undang. Atur waktu aja nanti. Kita lain kali. Suhunya berapa ya? Suhunya? Dari -12 sampai ke -5. Nggak bisa, orang tua nggak bisa. Aku aja Bang. Ya kan kita ngobrol single post di suhu -12. Iya. Kita pun merasakan dingin apa enggak sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Dan kalau dulu jaketnya tebal sekali. Jadi saya mau orang menikmati kedinginan itu, baru dia tahu apa itu frostbite. Jadi saya rubah, saya ambil jaket yang tipis. Jadi biar benar-benar ngerasain ya kan. Ya, jadi masuk itu wow kan. Wow factor itu yang kita mau. Wow dingin. Kalau anak-anak enak. Wah lari sini. Ibunya selangkah demi selangkah mundur. Ada itu hujan aja dikejar kan gitu. Ada itu cara bagi nanti biar Snow City biar orangnya nggak lama-lama di sini. Turunkan lagi kedinginannya. Oh gitu, bisa ya. Nggak baik lah kalau begitu. Nggak etis. Kira kan biar lama-lama. Itu kan kayak kita misalnya nongkrong di kafe, ya udah malam mau ngusir gak tuh lampunya dimatikan. Bang, gimana caranya Abang memanggil orang untuk datang ke Snow City? Maksudnya dari negara-negara lain lah, dari Indonesia, Malaysia. Iya, saya juga harus untuk mengenal orang, saya juga harus travel untuk mengadakan satu travel fair. Saya ikuti kalau Singapore Tourism Board mengadakan, kita adakan travel fair untuk mengenalkan Singapura. Ya, di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Nanti akan buat di Batam juga, ataupun ke India. Saya kemana-mana aja. Ya, jadi waktu travel fair itu kami berinteraksi dengan siapa? Dengan outbound travel agent. Travel agent
yang membawa pengunjung keluar daripada negara mereka untuk mengunjung ke Singapura. Dipanggil outbound. Jadi kita harus kerjasama dengan mereka. Ya. Kita harus meyakinkan dia supaya dia bisa help to sell our product. Banyak wahana di Singapura, ya. Jadi pengunjung asing ke Singapura dipanggil tourist arrivals kita dalam tahun lalu aja, ya. 13 juta. Ya. Sebelum COVID 17 juta. Berarti COVID itu drop sekitar 4 jutaan. Ya, tapi COVID tutup kan kemarin, Bang? iya, ya tutup. Tapi kalau tutup, tapi untuk domestik kami buka. Kalau enggak bisa survive. Tapi pemerintah juga membantu. Ya, terima kasih juga kepada pemerintah Singapura yang mana seperti ketika COVID kami diberi subsidi dalam bentuk gaji yang dibayar kepada karyawan. 75% 75% negara kasih. Maksudnya di reimburse balik. Oh iya. Ya. Jadi kalau enggak bisa juga survive. Jadi saya juga buat seperti outdoor activity. Saya bikin rumah salju bawa pergi ke Changi Airport. Sekarang ini saya lagi bikin di Plaza Singapura. Kalau tahu di Orchard, ya saya lagi bangunkan. Ya, jadi ini salah satu strategi dalam kesinambungan bisnes. Bagaimana kita sustainkan bisnes itu dengan create a lot of organic opportunity. Ya. Jadi gimana di kanan ya di Changi dibikin rumah salju. Ya begitu orang datang. Ya, enggak untuk waktu yang terhad seperti ujung tahun yang kemarin saya buat 5 bulan di sana. Udah selesai 31 Maret kemarin. Insyaallah mereka lagi discuss dengan saya untuk buat lagi. Ya biayanya 1 T ya. Wah. 1 triliun. Rumah salju 1 triliun. Tapi kan untungnya banyak. Oh, itu namanya trade secret. Ya. Kalau nggak berani, ya nggak. Bang, kalau modal banyak, untung banyak, Bang. Iya, kalau gitu kan, Bang. Ya, jadi dikit gimana? Iya. Jadi kayak sekarang saya bikin di Orchard cuma sekitar 0,5 M aja. Ya, itu cukup membantu selain daripada wahana saya yang di Snow City. Ya, itu kami memang ada pengunjung dari Indonesia. Ya, hari-hari ada. Hari-hari Indonesia. Kalau sekarang ini musim libur kan? Iya, tadi Di musim libur nih. Iya, ramai orang datang, ramai. Ya, maka itu saya bawa seperti konsep Angry Bird, ya, mana saya bawa Dino Man. Nah, jadi ini untuk memberi semangat untuk kenapa saya harus ke Snow City. Jadi ini salah satu teori yang harus dipertimbangkan bagi sesiapa yang mau membangunkan tempat wahana. Dia harus tahu teori-teorinya bagaimana pengunjung melihat kita. Jadi tren diikutin. Nah, kita ikutin tren, ya. Maunya apa namanya? Ya, saya juga bikin dining in the snow. Ya. Makan malam. Di tempat salju dingin. Kalau di Eropa, ya saya sering ke Eropa ya. Itu makannya apa? Tapi cuma steamboat. Oh, steamboat. Ya, saya bisa bakar tapi saya nggak bisa izinkan. Steamboatnya di suhu minus 12 atau kan kita makannya di panas, steamboat panas. Ya, panas kan? Ya, boiling. Panas. Tapi makanlah. Walaupun di situ minus 12. Nggak jadi dingin lagi. Cepat dingin lah. Cepat dingin kan? Iya. Tetapi kalau untuk mereka bertahan kan, ya cepet-cepetan aja. Jangan kasih sambal belacan. Oh gitu ya? Ya, jadi pedas kan. Lagi peringatan. Wah, lagi seru dia. Itu triknya ya? Itu tekniknya. Oh, gitu. Abang sampai survei ke sana ya? Itu pelajari gitu ya? Maklumlah saya orang Asia ya. Iya. Jadi itu yang bisa saya gunakan. Cabai lah kasih. Pokoknya cabai belajar paling pedas ya. Boleh ilmunya nih. Aku belajar dari mana ilmu Kebetulan begini kan. Saya dulu suka naik gunung. Di satu tempat itu kan dingin banget. Iya. Air mendidih 100 derajat. Itu dibikin kopi, itu rasanya dingin. Iya, betul. Tapi padahal kalau itu kan bisa panas kan? Sebenarnya kan aslinya kan panas itu. Nah, itu gimana? Enggak ada pengaruh apa? Enggak pengaruh karena apa? Tubuh kita mengeluarkan 1% panas, heat. Body heat kita bilang ya. Itu secara sains dan teori lah. Setiap manusia di tempat dingin dia mengeluarkan 1%. Jadi pakai itu kadang-kadang kalau terlalu ramai orang dipanggil loading. Istilahnya loading. Berarti terlalu ramai orang suhu tuh naik.
Oh. Ya, Daripada ya. -12 Nah, jadi Dia kan naik. -5, Oke, -2 bisa Dari plus. dari Hmm. panasnya pengunjung Iya, tadi. dari panasnya Dari panas pengunjung. pengunjung Iya. tadi. Hmm. Jadi it's very very interesting. Walaupun saya memang latar belakang saya I'm a hotelier, hotel management. Saya mengurus hotel. Hmm. Tapi karena saya masuk ke bidang atraksi ini kan, Atraksi. dari segi profiling mereka beda. Ya, selera mereka beda. Beda ya. Kalau hotel kan simple. Yang penghasilan besar adalah makanan. Ya, ya. F&B 70%, betul. kamar 30%. Iya, iya, iya. Ya, maka itu mereka bisa jual kamar murah. Iya, iya. Tapi Tapi F&B makanan itu ya. Hmm. Tapi kalau wahana mereka mau Enggak gitu hitungannya ya. ya kita mau mereka stay 1 jam. Tapi nggak mungkin mereka duduk di dalam tempat satu jam. 1 jam enggak mungkin. Nggak tahan. Tapi anak-anak tahan. Iya. Tapi apa yang kita bisa buat seperti untuknya peningkatan penghasilan ataupun penambahan penghasilan. Ya. Aku beli tiket masuk itu udah satu penghasilan buat saya. Iya. Betul. Ya. Ya. Jadi bagaimana saya menciptakan organik Ya. secara tambahan. Sewa waterproof pen, sewa glove dingin kan. Oh. Jadi kalau jaket tuh saya jangan buat pocket supaya dia nggak bisa masuk kan. kan Biar dia sewa Dia sarung sewa. tangan ya. dia sewa. Sarung tangan ya, betul. Tapi nggak boleh bawa sarung tangan sendiri, nggak boleh. Bisa. Bisa. Tapi Nggak sampai sana kan masalah. banyak kan yang lupa juga kan, Iya, Bang. kan kadang-kadang nggak. Persentasenya kecil. Heeh. Yang bawa nggak masalah. Yang prepare dari luar tuh nggak ada. Yang masuk bayar 1 jam tapi duduk sekitar dalam 1 jam setengah. Juga persentasenya kecil. Kita harus give and take. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak berani juga berdiri lama-lama di sana masuk Saya angin. tahu kalau dia keluar dia kaku. Jadi kelamaan mungkin kelebihan waktu. Loading dah jalan ini. Bang, Ada penelitian nggak standarnya? Misalnya orang dalam suhu yang segitu, itu standarnya tuh 1 jam atau standarnya. Untuk Jujur kekuatan. aja ya, kalau saya bilang orang Asia, karena saya nggak bedakan dari segi behavior Eropa. orang ya? Eropa. Kalau Eropa kan mereka Tiap bisa hari, bertahan. Tiap hari hidupnya begitu Jepang aja. begitu ya kan? 20 menit. Dia lari keluar. Nanti dia masuk lagi. Hidungnya mulai merah, ingusnya mulai meleleh. Rata-rata 20 menit yang tahan ya. Non-stop misalnya non-stop dari masuk itu rata-rata 20 menit. Setelah 20 menit dia harus keluar lagi. dulu. Kalau orang Eropa beda kan, dia bertahan bisa bertahan. Saya biasa bertahan sampai -27. Itu ketika saya lagi jadi juri di China, di Changbaishan, perbatasan antara North Korea dan China. Jadi di situ diadakan satu event ataupun Ice and Snow Festival. Jadi saya sebagai juri dari Asia. Juga menjadi satu pertanyaan yang lucu. Ya, dari mana? Dari Singapura. Emang ada salju? Ada di Jurong Tanghoro. Jadi semuanya reporter datang ke saya. Karena kok orang ini kulitnya nggak putih. Ada salju. Saya ada rumah salju. Rumah salju. Kita ada rumah salju di sana ya kan, Bang. Dari sekian banyak pengunjung Abang, Iya. ada aktor-aktor terkenal nggak Bang masuk ke sana? Misalnya dari Hollywood apa ada? Kalau dari Hollywood enggak, karena negara-negara yang four season ya, Oh, iya. mereka mungkin tidak butuh tempat seperti Kalau dari Indonesia? Singapura. Dari Ada. Indonesia ada ya? Ya ada. Siapa itu Jamrud apa nih apa sebenarnya Dewa. Oh Dewa. Siapa namanya? Dani. Dani datang. Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani datang. Datang dengan istrinya. Istrinya, anggota-anggotanya lah semuanya ya. Iya. Kalau dari Brunei, Princess datang. Oh, Ratu Brunei. Anak Sultan Brunei. Ya saya nggak tahu namanya lah. Tapi kalau dia mau datang pasti kan dia ada protokolnya kan. Iya, Mulai mobil sampai pasti panjang ya. mobil datang. Ya. Kerabat di Johor datang. Banyak royalty datang. Banyak Ya. orang-orang. Hanya untuk royalty yang di Asia. Tapi kalau daripada Eropa jujur aja. Enggak. Itu bukan target audience saya. Betul, karena memang mereka setiap hari Mereka nggak butuh kita. Enggak butuh ya. Cuma mungkin keunikan yang saya bisa buat. Oke, saya punya nightlife, saya punya ice bar, ya, saya punya dining in the snow. Jadi wah unik juga ya. Biasanya dia hanya dapat menikmati itu ketika winter. Saya winter 365. 365 hari winter saya. Ada terus ya, ada. Ada aja. Satu tempat turun. All year round. Betul ada. Bang,
Selain di sana ada apa aja Bang permainan Bang di situ? Ya, bagi setiap pengunjung yang masuk, ya mereka bisa meluncur. Kami punya toboggan slope dipanggil, ya, so menggunakan tubing, ya, dan saya punya aktivitas seperti salju turun, blizzard, blizzard storm, dan punya demo show. Mereka bisa berfoto. Kalau foto pun saya mempunyai foto service operator yang memberi jasa ambil foto. Ambil jasa-jasa foto gitu ya? Ya, jasa foto. Jadi pengunjung bisa bawa pulang foto. Khususnya masyarakat Indonesia, mereka pasti mau bawa pulang kan, supaya bisa Kenang-kenangan, iya, Kita story. tuh kenangan. di sini memang kemarin foto. Mau makan, Iya, foto foto dulu dulu. pasti. Itulah Makan keunikan, nanti, gitu. keunikan kita orang Indonesia. Jangan, saya rasa ini global lah. Jadi di sana juga Bang, di sana juga. Mereka juga manusia, Iya. sama aja. Kebutuhan sekarang sih Bang. Iya, kalau tanpa IG, ya, tanpa Facebook, ya, saya rasa orang-orang bisa sakit jiwa. Ya, mau makan aja dia foto dulu. ya kan gitu. Jangan bilang yang tua-tua kayak saya juga kadang-kadang berfoto dulu. Iya. Semuanya harus dipoto sekarang Bang ya. Iya. Bang, udah berapa karyawan di sana Bang? Karyawan saya sekitar 30 orang. 30 orang Ya, aja ya. tapi dua kategori. Kategori yang pertama itu full time. Full time. Ya. Yang lain tuh dipanggil temp staff, temporary. Temporary ya. Ya. Tapi saya ada pool sekitar dalam 50 orang lah standby. Ya, karena kan operasi harus jalan. Yep, 24 jam. Enggak. AC-nya 24 jam Oh, ya. iya. Ya dingin 24. AC 24 jam. Ini nggak boleh dimatikan. Matikan besok cair. Cair. Laut itu di situ. Jadi Banjir. ya. Cuman ya kadang-kadang challenges yang saya hadapi bagaimana saya bisa manfaatkan ataupun optimize ya. Karena salju itu ataupun room temperature itu 24 jam. Ya. Saya bisa bikin night camping, tapi tidak semuanya sukses lah. Ya, khususnya karena saya berhadapan dengan untuk domestic market ataupun orang Asia, mereka tidak terbiasa tidur dalam salju. Iya. Ya, orang tidur dalam salju. Saya waktu pergi ke Kiruna di Sweden, saya tidur di rumah ice, dipanggil. Di rumah es. Ya, ice hotel. Ya, salju kasur saya ya tilam yang empuk, tapi semuanya ice. Ya, tapi saya bisa tidur. Tapi karena saya orang Asia kan, ya, saya udah terbiasa tidur sama istri saya, tidur sendirian dingin. Nggak ada yang meluk ya. Nggak bisa. Ya. Jadi saya bangun, saya pergi, dia ada warm room dipanggil. Warm room ini ataupun common. Semua orang bisa duduk situ karena dia hangat lah. Jadi ketika saya pergi kan, penuh di situ orang, semuanya orang-orang dari Asia. Jadi saya, kenapa dingin nggak bisa tidur? Saya juga nggak bisa tidur. Bisa pula gitu. Berarti rahasia semua. Tetapi kenapa tetap pergi? Sedangkan tidak murah ya. Iya. Kita bicara dalam sekitar $500 satu malam. Ya, kenapa? Itulah pengalaman yang mereka bawa pulang dalam kehidupan dia. Jadi untuk mendapatkan repeat visitor ada dua. Dipanggil curious visitor. Kalau saya pergi untuk sekali ini, saya itu curious. Tapi kalau saya berulang kali, saya itu repeat visitor. Jadi adalah cabaran untuknya kita menciptakan grup repeat visitors itu. Kalau curious itu nggak habis-habis. Indonesia dengan 270 juta nggak habis lah. Dan bagaimanapun kondisi ekonomi, orang Indonesia tetap datang. Ya, karena 20% yang kaya raya itu kan tidak terganggu dengan apapun perubahan iklim. Nggak ada masalah. Yang kaya tetap berangkat ke Snow City. Kalau udah ada komentar nggak? Yang repeat udah berapa persen? Kalau repeat saya bisa bilang sekitar dalam 10% aja. 10%. 10%. Targetnya? Targetnya saya cuma saya berharap saya bisa doublekan jadi 20%, tapi itu satu tantangan. Iya. Tantangan. Cumanya setiap kali saya membuat pengalaman yang baru ataupun wahana yang baru, saya cepat-cepat share information dengan semua travel agent di Indonesia maupun di India, di Vietnam, di Thailand. Kalau misalnya
pernah mengalami kebuntuan nggak? Atau wah ini mau ngembangin apa lagi nih? Kehabisan ide gitu. Kehabisan Oh ide ya, kayak gitu. ya. Tak, gitu. Itu biasa. Semua orang Pasti ngalamin. melalui dipanggil peak and low peak period. Iya, betul. Jadi kadang-kadang nggak tahu aku mau buat. Mau buat apa gitu Jadi kan? apabila dalam bisnis kita tidak bisa mencapai apa yang kita targetkan, maka dari sudut yield management kita harus mengurangkan cost. Iya. Kita freeze the cost karena kemasukan di atas itu merosot. Nggak mungkin kemasukan cost tetap berjalan. Cost tetap berjalan. Jadi kita freeze kan. Jadi kita pakai double head untuk karyawan. Oke, kerja 2 ya, kerja 3 supaya saya tidak perlu ambil orang lain. Iya. Jadi ini management strategy. Ya, dengan itu saya bisa mengurangkan cost karena kemasukan saya menurun. Ya. Jadi dia tetap seimbang di bawahnya. Gitu caranya ya. Karena apa yang kita squeeze, dia tetap akan mengalir yang expenses itu, dia akan mengalir pergi ke bottom line kita, dipanggil profit. Mantap. Luar biasa. Nah Bang, ada rencana lagi nggak Bang mau bikin apa di Snow City? Ya, saat ini saya baru selesai revamp. Saya baru membuat dekorasi yang baru untuk Snow City. Kali ini saya yang akan datang ini setelah Juni ini, InsyaAllah akan buat seperti satu wahana yang seperti kayak di ice, Disney on Ice, di mana saya akan bikin seluncur daripada es yang menggunakan ribuan es, di mana dia bisa cross, kayak number 8 gitu. Ya, jadi dia turun, dia masuk bawahnya, dia keluar, di mana salju turun. Itu kita bisa meluncur di situ tuh? Bisa. Ya, jadi partner saya udah sampai semuanya. InsyaAllah besok saya rapat direksi, saya akan share dengan direksi saya untuk dapatkan dukungan mereka. Itu proyeknya berapa lama tuh? Jujur kalau proyeknya mungkin 3 bulan siap. 3 bulan selesai ya? Jadi saya targetkan untuk sekitar Oktober. Ya. Berarti ngejar sama Investment mungkin sekitar dalam 1 juta. $1 juta. Jadi itu bisa membuat saya shout to the public ataupun to the market, saya punya wahana baru. Ini harus abang kasih tahu sama teman-teman di Indonesia mungkin. Pasti nanti Rio akan bantu untuk bawa kunjungan media. Kali ini aku dan Gus ikut. Mario, dengar tuh Mario. Kayaknya kan encok tahun bulan-bulan 8 nanti kan encok ya. Udah semua Dia mulai sakit encok untuk di bulan Oktober. Oh iya, khusus bulan Oktober katanya. Enggak ada. Cuma yang enggak ikut Bang ini. Udah lah Bang, aku pengen kesana juga nih. Pergi. Nanti saya bikin experience makan malam, yaitu dining in the street. Oke. Ya. Wih, itu pasti bagus tuh Bang. Wah. Tapi kalau misalnya nih dalam bisnis itu, setiap tahun harus ada sesuatu yang baru atau apa yang Wajib ya? Wajib. Kalau mengolah bisnis wahana seperti pusat attraction, kita harus sering menciptakan perubahan, karena itu perubahan itu akan memberi pengalaman baru. Iya. Biar yang nggak datang gitu-gitu aja kemarin. Benar. Gitu, kan, Benar. Bang, sering kaget nggak Bang karyawan Abang lah dengan selalu ada perubahan setiap tahunnya? Gimana Bang menjelaskannya kepada karyawan? Wah, kita ini punya yang baru loh gitu. Solusi saya simple. Bagi mereka bonus yang berlebihan. Pertanyaannya begini, masih ada lowongan nggak? Itu dia, mau nggak saya bawa teman-teman saya? Ya. Masih ada lowongan? Bisa ada. Ada. Tapi kamu nggak tahan dingin, dia nggak usah dia. Nyapuin es. Ya. Oh, kasih bonus, wah kerja aja lah gitu Bang ya. Pasti. Iya. Karena kok orientasinya kerja itu, ya kan? Itulah motivasinya kan. Jadi kalau mereka merasa enak, wah saya dapat management care dan ya juga kalau untuk diri saya setiap minggu saya adakan bonding sama mereka. Ya sebagai manajemen harus banyak sacrifice karena dekat dengan karyawan. Jadi mereka akan lebih loyal. Ya, mereka akan mereka akan terima konsep yang kita akan bawa. Ya. Jadi diarahkan pun gampang. Walaupun itu membebankan, tapi beban itu seketika. Karena hasil nanti dia akan dapat dari bentuk monetarinya. Ya gajinya, saya bisa bagi bonus, naik gaji. Mereka happy.
Mereka pasti dong. Rata-rata karyawan saya dari segi attrition, Mhm. attrition tuh berapa ramai yang resign, sedikit aja. Rata-rata semua 15 tahun, 17 Oh. tahun dengan saya. Udah Dia paham, dia pun udah paham karakter abang, oh udah paham sekali. paham Kalau lingkungan. saya marah pun saya tegur, mereka bilang, wajar dia marah, kita salah. Jadi gak ada yang takut ya. Maksudnya, kalau dia kena marah, ini aku yang salah. Ya, Gitu betul, kan. betul. Ada juga yang kena tegur, Heeh. itu jam juga resign. Jadi teman bilang, kamu bodoh, dia memang begitu, tapi dia sayang dengan kita. Tapi kalau karakter abang di lingkungan tempat kerja gimana bang? Killer nggak? Ya jujur aja, saya orangnya very open concept. Oke. Ya, Iya. saya berteman dengan siapa-siapa, tapi harus ada batasan. Iya. Respect jabatan masing-masing. Betul, tetap harus Ya, tapi dilihat kalau ya. setelah jam 5, you are my friend. Yes. Kita bisa duduk, bisa tepuk tampar, I'm okay. Ya. Tapi ketika bekerja, Bekerja, hargai posisi ya masing-masing. masuk kamar saya harus ketuk dulu, nggak boleh Iya, terus masuk. Hmm. Begitulah contohnya, Iya. jaga batasan. Kalau di luar lingkungan kerja, Iya, kita teman. ya, we are friends. We have to be fair. Saya juga karyawan juga. Mhm. Cuma mungkin karyawan saya beda dengan Beda. yang lain. Mhm. Ya, tapi tanggung jawab saya Lebih besar. dan mereka tidak tahu. Kadang saya melalui sleepless night, nggak bisa Mhm. tidur. Gimana bikin uang? Gimana ini? Hmm. Ini bisa jadi nggak? Wah, terlalu banyak. Protokolnya Ada banyak. kecemasan seperti itu ya? Ada. Jujur aja. Pernah suatu ketika saya punya dipanggil cash flow. Dalam bisnis kita ada cash flow ya. Ada, iya. Cash flow saya hanya tinggal sekitar dalam mungkin $70,000. Kapan itu? $70,000 itu Tahun berapa? sebelum COVID. Sebelum COVID. Hampir mau masuk COVID. Hmm. Jadi saya bilang kan saya, sekarang gimana? Saya tidak dapat bantuan. Saya cuma ada project. Jadi mereka semua bilang, kita ikhrar potong gaji 20%. Udah disampaikan gitu. Mereka sampaikan ke saya, mereka yang usulkan. Oh, mereka yang usulkan. Malah mereka mengusulkan ya? Iya. Untuk survive itu ya. Jadi saya terima, cuma saya tidak laksanakan 20%. Saya tetap kasih mereka full. Oh, abang nggak bilang alhamdulillah, nggak bilang gitu? Enggak. Tapi kan respect lah sama karyawannya. Benar. Saya respect banget. Jadi mereka jadi saya batalkan semua kontrak seperti pembersihan. Mereka yang sapu, mereka cuci toilet. Mau dia mereka. Mau semua. Jadi pengeluaran yang itu kapan ya? Saving. Saving untuk. Jadi saving itu saya kasih ke mereka balik. Berarti memang abang bangun kekeluargaan di situ ya? Pas itu, that's the way of how to run an organization. Karena apa? Ini bukan saya bukan kola putir, ya. Saya ini attraction. Saya ini berdepan dengan talent karyawan saya. Talent bakat dia akan membuat tempat Snow City lebih makmur. Betul? Jadi saya selalu terbuka. Usulan kamu apa? Solusinya apa? Dengar. Kalau bagus, oke, laksanakan. Kalau itu berarti kita lari ke bagaimana penyortiran karyawan. Iya. Tingkat itu. Kira-kira yang diperlukan di mungkin Snow City atau Singapura secara umum itu apa? Yang menjadi ini karyawan ini jadi nanti akan berkembang bagus misalnya. Iya, ya sebagai manajemen kita harus buka mata, kita harus lihat ya. Semua orang punya bakat yang berbeda. Betul. Ya, tidak mungkin bakatnya bisa duplikat sama. Ya. Dan yang paling penting saya character building itu penting. Karakter ya. Karena dari karakter itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita. Ya, kadang-kadang anak nih dia mungkin daripada industri yang beda. Dia masuk, dia bawa karakter industri itu. Mungkin tidak bisa synchronize dengan teman-teman. Jadi saya harus bangunkan karakter dia. Kalau saya bilang corporate culture saya gimana. Jadi mereka. Berarti kita yang bentuk ya? Iya, karena mereka cuma perlu arahan kan. Kita bagi arahan, sudah tuh kita bimbing mereka lah. Ya. Bukan whole hand, enggak. Saya bikin kayak buddy system. Mungkin Agus lama baru masuk. Agus jadi buddy. Gini, kita di sini begini ya. Kita tidak perhitungan waktu. Tetapi kita catat berapa jam kita. Karena bos tidak bayar overtime. Tetapi dia bagi masa untuk kita claim nanti lain hari. Ya. Jadi kalau waktu operasional saya bilang dengan karyawan, kalau semua orang keluar, atraksi tidak bisa jalan, tidak bisa beroperasi. Jadi saya siapkan makan.
Oh, Jadi mereka makan sebentar, mereka kerja. Jadi mereka hemat dari segi apa? Tidak Iya, perlu belanja lagi biar banyak untuk makan. Tidak perlu ngeluarin budget lagi, Iya. uang lagi kan untuk makan. Waktu ya kan? Iya. Waktu dia misalnya harus keluar segala macam. Iya, kalau dia mau jalan pergi ke tempat Pujasera itu berapa jauh? Iya. Mungkin makan 20 menit. Dia tahu di mana mau harus ke Jurong East ya. Iya. Jauh. Jadi saya pesan makan. Jadi by time jam 12, oke, masing-masing take turn, mungkin 25 menit makan, istirahat, ngobrol, dah balik kerja. Karena saya udah biayakan untuk mereka punya ini makanan. Itu caranya Bang ya. Banyak lah, Berbagai cara ya. Bang? berbagai cara. Berbagai Ya, Dan mereka betah sama Abang ya. alhamdulillah. Nah, kondisi tadi ada nggak kondisi yang membuat apa ya? Yang kondisi paling nggak terlupakan lah selama membangun Chemistry sama Ya. teman-teman mungkin. Ada suatu pengalaman yang nggak terlupakan. Oh, kalau saya bisa bilang begini, pengalaman saya tidak terlupakan ketika, seperti saya bilang, ketika saya kekurangan cash flow, Yang kata- saat itu saya sampai mau tutup Snow City. Saya harus tutup karena apa? Saya mungkin tidak bisa menampung defisit lagi. Iya. Oke. Tidak kuat gitu ya. Jadi saya harus ketemu dengan CEO Ya. Science Center, minta bantuan bagaimana. Dia usulkan saya. Dia tanya saya balik, usulan kamu apa? Bagaimana saya bisa menggunakan kuasa saya untuk membantu kamu, karena kami tidak bisa membantu dari segi cash. Iya. Jadi saya minta mereka tidak bayar, mereka bantu saya bayarkan saya punya uang listrik. Uang listrik saya sekitar 40.000 satu bulan, dolar. Berapa duit tuh Bang? Kalikan sekarang 10.000 ya? 11.000. Banyak kan? Itu listrik aja baru. Listrik Itu aja. listrik. Satu item. Gaji karyawan, Ya, sewa tanah. sewa. Ya, saya ini independen. Jadi saya very profit oriented. Kalau istilah begini, kayak asumsi itu milik saya. Saya harus pikir bagaimana harus mendatangkan uang. Selama 20 tahun berpikir kayak gitu aja. Itu terus Bang ya. Tapi kita harus update terus ya Bang ya. Berat memang jadi bos nih ya. Ya justru kadang-kadang harus pakai sepatu bos. Karena apa? Dia pakai sepatu bos. Mungkin karyawan itu tidur enak. Iya. Dia udah tidur. Kalau saya mungkin kiri kanan 1 jam kemudian baru udah tuh 3 jam kemudian bangun balik. Nanti bagaimana ya uang? Listrik belum bayar lagi gitu kan. Gaji anak, waduh gimana? Ya, banyak. Belum pengunjung gimana nih? Pengunjung ada nggak besok? Jadi daripada cash flow yang segitu, dalam waktu 1 tahun saya bisa bangunkan jadi 2,5 juta dolar. Cash flow itu masuk. Ya mungkin direksi ataupun board of director, well done, itu aja. Nah, jadi intinya harus kerja keras. Ya, itu sustain. Bagaimana untuk sustainkan bisnis. Nah, waktu zaman COVID kemarin Bang nggak ada pengunjung tuh. Kan cuma dari orang lokal aja. Selain bantuan dari pemerintah, Abang mau terotak gimana lagi untuk gaji karyawan? Iya, yang pertama saya buat event di luar. Ya. Kalau Outdoor itu masih di Singapura. Ya, tetap di Singapura, nggak bisa keluar. Iya, nggak bisa keluar juga. Orang nggak bisa masuk, orang tidak bisa keluar kan. Jadi ketika kan dia ada dipanggil circuit breaker, udah tuh dia ada peringkat-peringkat di mana setiap attraction bisa masuk. Oke, kapasitas saya taruhlah 1 jam 250 orang. Dia kata, oke, kalau untuk ini kami izinkan 25 orang per jam. Berebut orang mau datang. Kalau anak-anak tuh. Tapi kan tantangannya waktu itu nggak lockdown Bang, teman-teman di Singapura. Kami lockdown sementara 1 bulan aja lockdown. Iya, ini tantangannya kan waktu COVID itu kan orang merasa kedinginan dan itu kan flu kan. Begitu. Makanya kan tantangannya luar biasa. Ketika flu itu kan menghindari yang dingin. Betul. Nah, ini kok membuat rumah es gitu apa enggak? Ya. Jadi nafsu mengatasi segala-gala. Iya kan orang setelah lockdown itu orang bingung kan Bang. Iya, mak yang bingung. Mak ada bapak-bapak ketika dia bawa anaknya nggak bisa kontrol, jadi liar semuanya. Kenapa masuk kan? Mak dia, jangan mau masuk juga karena mereka udah 1 bulan di rumah. Iya, makanya setelah itu Bayangkan kalau berterusan bisa gila. Iya. Anak-anak bisa trauma. Iya, karena saya bisa lihat daripada hasil peluang itu ketika sebenarnya. buka itu kan, padahal jujur aja kalau COVID tuh orang mau di tempat yang hangat. Betul, iya kan gitu kan. Kita orang dingin. Itu juga tantangan saya kan. Jadi saya siapkan banyak lah
dari segi antiseptik maupun dari segi produk-produk yang bisa membunuh COVID. Ya. Karena COVID di dalam salju dia freeze. Ya, Dia beku freeze ya. saja. Jadi nggak bisa kemana-mana juga dia. Ya, dia juga beku. Tapi dia tidak bisa mati. Ya. Beda kalau di tempat hangat dia Dia mati. mati, ya. Ya. Jadi itu juga tantangan bagaimana. Tapi Iya kan ternyata dari pemerintah kan juga juga kan tantangan juga ini diperbolehkan nggak kan gitu kan? iya, jadi mereka bagi saya banyak restriction. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Saya ikut juga, tetapi mereka langgar semuanya. jadi Sama juga di Indonesia gitu juga. ini masalah dunia. Iya. Semua orang Siapa yang bisa ngapain ya kan? Ya sama kita misalnya waktu itu pakai masker, ya kan? Terus mana? Wah, protokol kesehatan. Di mana di pasar dilepas juga. Iya. Tapi kalau Indonesia memanglah berani semua. Kalau Singapura kan pasti didenda, ditangkap. Ya. Dan mungkin misalnya tuh yang berani itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia memang berani. Saya salut. Bodoh amat kan. Bodoh amat buka aja gitu. Gitu Bang ya. Luar biasa loh tantangan tadi loh. Bisa membuat tempat yang dingin ya. Melihat peluang ketika orang terkungkung ya. Jadi saya juga duduk di dalam crisis management team untuk tourism. Jadi ya kami sering meeting dengan Kementerian Kesehatan. Ya biasa kan Indonesia kan, Kementerian Environment. Jadi kami buat survey monkey. Survey monkey ini untuk kayak quick count gitulah supaya tahu berapa orang berminat untuk pergi. Kami bagi daftar attraction yang ada. Di antara begitu banyak attraction kan, Snow City di antara nama attraction yang muncul. Orang bilang, saya mau pergi ke Snow City. Jadi teman-teman saya bilang, apa yang kamu buat ketika lagi orang waktu circuit breaker tidak bisa keluar rumah kan? Ya, saya buat banyak YouTube. Ya, saya buat demo, konten-konten gitu ya. Ya, maksudnya itu buat mereka iseng lah, mereka mau datang kan. Ya, ini memancing-mancing. Godain ini. Godain. Ya, teori godaan itu bagus. Pokoknya aku keluar harus Snow City nih katanya. Jadi nama Snow City muncul. Padahal Science Center begitu besar, nama Science Center nggak keluar. Oh iya. Ibu bilang saya mau bawa anak saya ke Snow City, mereka mau pergi. Sampai segitunya ya. Lucu. Sampai segitunya, maksudnya orang yang pengen butuh hiburan sih Bang. Ketika kita. Jadi ketika COVID, saya bikin good money, good profit untuk domestic market. Karena mereka nggak bisa keluar kemana-mana kan. Ya, jadi uang itu mengalir. Ya, walaupun ketika musibah kan, tapi rahmat itu ada. Ketika musibah, rahmat itu ada ya. Dan memang itu, janganlah terulang lagi Bang. Iya, sedih gitu. Gitu. Insyaallah. Ya karena waktu COVID itu kita dianjurkan di tempat yang terbuka. Setelah itu kan nggak didingin-dingin karena taunya flu. Ini. Dan itu yang masuk ke situ wajib vaksin berarti Bang ya? Semuanya harus vaksin kan. Jadi saya harus lihat mereka punya vaksin. Kartu vaksin ya. Ya, tunjukkan. Vaksin, online. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya. Kalau nggak boleh masuk. Dan juga kan kalau ambil foto tidak boleh jarak 1 meter gitu kan. Tapi saya juga kena tangkap juga. Saya nggak tahu gimana tiba-tiba keluar di Facebook kan, mereka posting kan. Mereka 10 orang bersama-sama ambil foto. Udah saya diinvestigasi. Mepet rapat fotonya. Ya. Kan harus berjarak kan waktu itu. Jadi saya pesalkan orang yang ambil foto itu. Ternyata bukan dia. Mereka ambil foto sendiri pakai handphone. Dia bilang, Marshal kamu mana? Kenapa tidak ini? Ya, saya bilang ramai orang. Kami juga jaga semua orang. Ya, saya udah peruntukkan yang ramai. Tapi it's an oversight. Saya admit, jadi bang jangan buat lagi ya. Pernah kena periksa juga Bang? Siap gitu ya. Kalau salah jangan. Iya. Kalau salah masih kita ngotot ya. Tambah kena marah ya Bang ya. Abang-abang. Sudah 50 menit. 50 menit. Itu gajinya paling gede dulu. Kayak gitu doang. Gajinya itu aja. Paling gede itu. Nggak tahu tuh. Wah nggak nyangka udah. Iya kan kalau ngobrol kayak gitu kalau enak tuh
cepat Bang berlalu. Iya, terlalu santai ini namanya. Sampai Nah, Bang. lupa. Ya, Selama 20 tahun. 20 tahun Abang di Snow City, membesarkan Snow City. Apa goal Abang yang belum tercapai? Untuk membangun Snow City yang baru. Itu Hmm. adalah impian saya, ya. New Ke- Snow City. Iya, the new Snow City yang lebih besar. Walaupun saya mempunyai opportunity membawa investor, uang nggak masalah buat saya. Iya. Karena saya ada orang yang bisa untuk cari lahan di Singapura tuh kayak cari emas. Oh iya ya. Singapura kecil kan, jadi lahan tuh agak sulit. Bukan Jadi di Batam aja Bang. Nggak pengen di Batam, Indonesia gitu. oke, kalau itu mungkin lari daripada oke, maaf, antara Batam dengan Singapura. Singapura ini spoke and hub, di mana semua orang transit di Singapura. Betul, Maka itu kami pengunjung bisa meloncat sampai ke 17 juta. Tahun ini kami berharap menjadi 26 juta harapan tahun ini. Target. Target 26 juta. Jadi kalau Batam is industrial island. Ya. Batam mungkin kurangnya daya wisata. Iya, karena industri. Pengunjung hanya datang dipanggil weekenders. Ya. Ya, datang hanya makan, ya, menikmati budaya, ya, itu aja. Lepas itu yang datang pun orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia. Ya. Tapi kalau orang Indonesia mereka semua mau pergi ke Singapura. Betul sih. Ya. Jadi saya pernah ditawarin nggak usah ngomong tentang mall yang mana tapi saya jujur aja, saya bilang trafiknya nggak ada. Traffic nggak ada. Ya. Ya, traffic is very important. Kalau sebagai konsultan kita harus jujur kepada pelanggan. Klien kita nggak boleh for the sake of ini opportunity bikin aja. Tapi in the long run dia mungkin tidak bisa mendapatkan balik. Jakarta udah ada. Sudah Di Bekasi daripada Trans Group, Trans Studio. Ya, Pak Kara datang ketemu saya. Ya, ketemu di Hong Kong waktu kebetulan kami lagi ada exhibition. Jadi dia juga bilang dia berminat. Jadi waktu itu belum buka lagi Bekasi. Jadi saya naik sebab presentasi. Alhamdulillah mereka buka juga. Tapi mereka konsep yang agak beda dari yang lain. Biasa salju, warna salju itu temperaturenya always minus. Tapi dia enggak. Dia pakai temperature icon. Jadi saljunya berterusan non-stop. Jadi secara teori dia banyak wastage of water. Karena dia cair, melt. Jadi buang. Karena cuma dari AC aja ya pendinginannya. Iya. Jadi kalau di indoor snow center yang lain, temperature kami always minus. Jadi salju itu preserve. Berarti gitu-gitu aja. Enggak ada melting. Iya. Enggak ada melting. Ya. Paling salju yang terkontaminasi, kotor, dibuang aja lah. Kalau yang di Bekasi, saya rasa mungkin sekarang mereka ada perubahan, saya nggak tahu lah. Saya bicara soal ketika mereka ketika itu. Jadi saljunya tetap buat hebat, tapi orang tidak akan merasa kedinginan. Pakai baju biasa aja bisa main. Ya, padahal pengennya itu wow-nya itu yang dinginnya tadi. Iya. Maka itu kita bilang orang itu tidak perlu pergi ke winter country. Iya. Jadi kalau mau lihat salju bisa aja buka kulkas, ada salju kan. Tapi kalau mau real winter experience, keluar aja, wah dingin. Begitu. Berarti Abang itu di rumah masuk rumah pasti ada freezer nanti. Anak-anak gitu dicongkel-congkelin. Berarti target Abang ke depan bikin Snow City yang baru. Snow City yang baru. Ya. Lebih gede. Lebih gede. Target saya sekitar dalam 10,000 square meter. Tapi udah ada nampak progresnya. Rencana ke sana ada. Ya ada. Tapi nanti saya rahasia ya. Oke Bang. Kita terakhir nanti. Kita kabar. Ya. Bang, terakhir Bang, Abang bisa promosikan Snow City di sini. Target apa? Ada kejutan kemarin, ada project 3 bulan lagi. Iya. Bisa Bang ceritakan di kata-kata buat anak muda. Muda. Kamera yang ini. Untuk anak muda, untuk keluarga yang punya anak-anak, datang ke Snow City Singapura. Saat ini kami mengadakan ataupun kampanye untuknya Angry Bird. Tema Angry Bird ini memang terkenal, ya, anak-anak bisa berinteraksi dengan Angry Bird secara 4 mata, foto, dan juga menikmati salju benaran turun, ya, yang mana ini akan beri pengalaman yang baru. Di masa akan datang mungkin 3 bulan lagi, Snow City akan lebih banyak perubahan dari segi pengalaman. Mana kami ada seluncur ice
yang agak lebih kompleks, lebih unik, ya, di mana ada colored ice. Kami akan buat kayak palace ataupun istana salju, istana ice tapi istana es. warna-warni Hmm. saljunya. Itu pakai cahaya bang biasanya? Tidak. Enggak. Ya, dipanggil pakai dyeing process ataupun apa namanya istilah Indonesia, ya kami gunakan warna perwarna. Jadi es itu warnanya biru-biru gitu. Oh, mantap. Ini penasaran kita teman-teman. Jadi kalau ingin ada kejutan baru, datanglah 3 bulan lagi. Tapi biasanya ada Angry Bird bang ya? Ya, Angry Bird saat ini Angry Bird, sampai ujung Juni. Ya, browse saja ke website Snow City, www.snowcity.com.sg. Di sana semua ada informasinya. Begitu juga dengan tarif tiket masuk, ya, dan juga ada combo package antara Snow City dan Science Center Singapura yang akan memberikan lebih ekonomis dan lebih hemat. Nah, jadi teman-teman jangan pernah kalau kemarin teman-teman udah pernah ke sana, terus diajak aku pernah ke sana, jangan. Karena setiap hari, setiap tahun, setiap bulannya ada upgrade terus ya bang ya. Iya. Ada perkembangan terus, ada kemajuan terbaru. Kami juga ada snowscape. Snowscape itu tempat untuk menembak, ya, ya kayak paintball konsep, ya. Kami punya arena yang besar untuknya kompetisi, untuknya team building, semuanya ada. Kami juga punya tempat panjat tebing, ya. Menarik sekali bang. Oke. Ini harus Pasti dicoba seru, nih, bang. ya. Harus dicoba nih. Oktober. Ya. Oktober kita ke sana berangkat bang. Kenapa harus tunggu Oktober? Yang tadi yang baru tadi. Oh ya, oke. Baik, setuju. Oke teman-teman, senggol bos. Oktober jangan sakit. Enggak. Kita kalau Bang Samindah manggil, kita siap terbang langsung berangkat. Insyaallah. Padahal nggak punya paspor. Iya. Ini gimana mau go global nih? Udah bang, mati. Oke teman-teman. Ya. Terima kasih ini bang, terima kasih banyak bang. Jangan bosan-bosan main ke sini. Dari Singapura ke Batam. Bagus ya. Iya, saya senang sekali. Semoga Snow City semakin sukses dan mimpi abang tadi untuk bikin Snow City yang lebih baru, besar, ya, lebih baru segera tercapai. Dan pesan saya, kalau tercapai undang-undang kami. Itu pasti. Jangan lupakan saya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Acara ini akan tayang setiap hari Minggu jam 7 malam. Kita akan kembali dengan episode-episode berikutnya. Dan saat ini kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.